ya no aguanta más. Natalia, el asunto es que las condiciones de hoy día ya no son las mismas que las de tiempo atrás. Qué vergüenza, niña, venir a pedir dinero. Laura, pero es que les juro que se los devolveré, papá, se los juro. Laura, podríamos prestárselos. Su mamá está enferma. Ella no es responsabilidad tuya. ¿O es que piensas mucho en ella? Pues no, obvio que no. No se trata de mi hermana la perdedora, ¿o sí? Ay, sí. ¿No te da vergüenza, Natalia, venir a pedir dinero como un mendigo? Esto fue un error. Disculpen la molestia. Natalia. Espérate, si te vamos a dar el dinero. ¿Qué? Si te casas con Sebastián de la Torre por mí. Eres brillante, mi amor. ¡Qué buena idea! ¿Cómo así, Sebastián de la Torre, el hijo ilegítimo de la familia de la Torre? ¿Pero él no está en la cárcel ahora mismo? Sí, el mismo. Un inútil, un fracasado, un bueno para nada, un hijo bastardo. Obviamente yo no me puedo casar con él, pero tú sí. Así mismo. Natalia también es hija tuya. Así que tú serás la que se case con Sebastián. No, yo no me voy a casar. No, que era muy urgente lo de tu mamá, que se está muriendo. Y no sé qué cosas. Está bien. Me casaré con Sebastián de la Torre. Sebastián, levántese, puede irse. Maldita sea, Sebastián, muévalo. ¿Por qué tanto escándalo, oficial? Porque la gente, la normal, quisiera irse más rápido de la cárcel. Si vuelve a conducir de manera imprudente, la próxima vez no serán solo 3 días. No puedo prometerle nada, oficial. Bienvenido de nuevo, señor. Tu traje está en el maletero. Gracias, Daniel. ¿Todo según lo planeado? Sí, señor. De hecho, tu estancia en la prisión ha sido la coartada perfecta. Tu padre no sospecha de nada. ¿Qué ha pasado con la familia Santa María? ¿Algún problema? No. De hecho, ya accedieron a casar a su hija contigo. Interesante. Ujú. Cumplieron con su parte del trato. Aún lo tienes, jefe. La última pieza del rompecabezas. Así comienza. Vamos, Daniel. Hay una boda a la que asiste. Natalia, no te preocupes. Estoy seguro que el novio llegará pronto. Yo solo quiero estar segura, papá. Si me caso con él, ¿me darás el dinero? ¡Uy, ya! Ya, Natalia. Simplemente termina tu boda y te entregamos el dinero. Más te vale que cumplas con tu palabra. No puedo creer que la familia de Natalia le haya permitido casarse con Sebastián de la Torre. Lo sé, ¿no? La familia de la Torre es muy poderosa. Pero Sebastián es un hijo bastardo, un paria. Y se la pasa todo el día rodeado de matones. Además, no logra conservar ningún trabajo. Fuera de eso, ¿qué tal el descaro? ¿Llegar tarde hasta el día de su propia boda? ¿Estás feliz por tu boda? ¿Qué se siente casarse con un hijo bastardo que no sirve para nada? Mira, ni sus familiares asistieron a la boda. Eso quiere decir que ni lo valoran. Ay, además, me dijeron que es horrible. ¿Te quieres callar? Estamos en una iglesia, muestra un poco de respeto, por favor. Perdón por llegar tarde. Tú debes ser la novia. Soy tu novio.
Sebastián de la Torre. Buenos días, damas y caballeros, familiares y amigos. Nos reunimos hoy aquí para presenciar y celebrar un profundo acto de amor entre los novios. No sabía que la familia Santamaría tenía 2 hijas. Pensé que me iba a casar con Catalina Santamaría. Yo soy la mayor. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo tenía 3 años. Entonces eres como yo, la oveja negra de la familia. No es extraño que la familia Santamaría accediera tan fácilmente. ¿Casaron un peón? No me digas que estás decepcionado porque no soy la heredera de la familia Santamaría. No podría decir eso. Tú estás decepcionada porque tienes que casarte con un perdedor inútil. No. No realmente. Y no deberías de tratarte de esa manera. Sebastián de la Torre, aceptas a Natalia Santamaría como tu legítima esposa para serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí. Natalia Santamaría, aceptas a Sebastián de la Torre como tu legítimo esposo para serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Sí. Intercambian anillos como símbolo de amor. Los declaro marido y mujer. Por favor, puedes besar a la novia. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué quieres decir? Eres mi esposa, por supuesto que te vienes a vivir conmigo. Bienvenida. Este será nuestro hogar a partir de ahora. No es la gran cosa. Lo siento si no cumple con tus expectativas. No. Para nada. Es acogedor y ordenado. Ponte cómoda, esposa. ¿Cuál habitación puedo tomar? Solamente hay una habitación, así que claramente dormirás conmigo. ¿O no es eso lo que hacen los esposos? Oye, no estoy lista. Es que apenas nos conocemos. ¿Será que podemos esperar un poco antes de...? Solamente estoy bromeando contigo, Natalia. Mira, ninguno de los dos quiere estar en esta situación. Así que finjamos ser una pareja frente a los demás y nos mantenemos alejados de los asuntos del otro. Y cuando liberen el dinero de la fiduciaria, nos divorciamos. ¿Te parece? Trato. Eso sí, no quiero enterarme de que mi esposa está embarazada de otro hombre mientras estemos casados. No. Para nada. Mientras estemos casados, honraré nuestro matrimonio y seré una buena esposa para ti. Bien, puedes tomar la habitación. Yo dormiré en el sofá. Gracias. Permiso. ¿Me hiciste desayuno? Sí. Yo ya voy a devolver el vestido, así que no te alcanzo a acompañar a desayunar. ¿Cómo? ¿Tu papá no te compró el vestido? ¿Tuviste que ir a alquilarlo? Pero yo pensé que tu familia era rica. Bueno, pues es que es un desperdicio comprar un vestido tan costoso para usarlo solo una vez. Nos vemos luego. Daniel, averígame todo lo que sepas sobre Natalia Santamaría. Jefe, ¿usted de verdad va a vivir en esta choza con la señorita Santamaría? ¿Por qué no se la lleva para el penthouse? Sí. ¿Sí?
Y también le decimos mi verdadera identidad, ¿no? Parece que Natalia Santamaría creció con una infancia difícil. Ok. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vamos? A ver a mi nueva esposa. Maaf, kami tutup ada rapat privat. Tak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dariku. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau, jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Kau barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu. Sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia. Dia hanya... Sekarang! Baiklah. Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu. Tuan Brazo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang brankas ini pula. Brankas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi brankas. Siapapun pengendalinya,
mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kubunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu, Ivan, dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Kau undang istriku ke pesta. Biar dia tahu dirinya, sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara. Biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo. Dan aku asistennya. Ini rumahku. Bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu. Akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa. Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku. Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku ratu sindikat 5 negara. Oh, benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Oh, kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin, tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan. Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson. Perkenalkan pacarku, Ivan Kaliknov. Keluar kalian. Sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan?
Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun, kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan membiarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin ku bunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat. Wanita itu. 1 whisky Macallan 25 polos dan 1 jus stroberi. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan. Orang ini datang entah dari mana. Membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya gak? Iya, Tuhan. Ngomong-ngomong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakan kau hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, cewek. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan 5 kunci. Mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya. Joget pecundang, joget. Jangan jadi orang brengsek. Sebaiknya kau diam. Joget. Mulai joget sekarang juga,
atau kutembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu sekarang. Baiklah. Tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seks. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget. Careful, Dal. Tonight you're coming out. People are watching. And my mother says you look improper. Shocker. I could sneeze and your mother would have a heart attack, so. Hey, are you trying to embarrass me? I'm your fiance. Your actions reflect on me. Matt and I have been engaged since I was born. It is not love, just logistics. But I want kids. I have always wanted kids, and marrying Matt means that I get them soon enough. Shortbread. There's no way. That bastard actually came. Who even is that? He's the heir of the Costa Empire and my biggest enemy. Doesn't date anyone. Oh my God. Is he coming over? You should just try one of these. I think it would really make your night a lot better. Dallas Townsend. Unfortunately, Romeo Costa was the most beautiful man that I had ever seen. But boy, was he destined to ruin my entire life. Dance with me. Costa, please remove your hands from my fiancé. I think the lady can speak for herself. No? What's wrong? Scared she won't come back to you? No, thank you. I'm gonna eat my food. You ate my shortbread. I'll get you another one, promise. Now come, dance with me. Oh, no, thank you. I am all of a sudden feeling very dizzy and exhausted and possibly dead right now, so. What? Hey! Let me go. No. I should let you know that I'm engaged to be married. There is no reason why you should know. Knowing you isn't the point. What is the point? Meet me in the Rose Garden in 10 minutes. Hard pass. I'm actually engaged. You're not married yet. Consider this to be your last rebellion before you marry Mr. Bland over there. Are you really gonna let him be the last man to touch you before you die? I can make you feel things he never will. You don't even know what you're capable of yet. What are you offering exactly? Reprieve from this mindless circus. Something you don't have to fake. 10 minutes. Full discretion. I don't even like you. You don't have to like me to let me make you feel alive. Hey. You okay? I'm fine. Hate that guy. Oh, yeah. Hate him. I'm about to spend the rest of my life with someone that I don't love. Dallas. You came. Yeah, well, curiosity killed the cat. Don't worry. I'm not here to kill you. Just to change you forever. You're delusional if you think I'm doing anything with you. I wouldn't dare assume. You're a virgin. I mean, of course. Aren't you? Our public awaits. She is mine! If she's yours, then why did she run to me? I should kill you. I will kill you. What do you have to say for yourself, Mr. Costa? You have soiled my daughter. I see we've reached the negotiation phase. Chapel Falls has a strict you break it, you buy it policy. Yes?
I'm willing to buy what I've broken. Daddy, I am not broken and I am not for sale. So is this a proposal, Mr. Costa? It was really no more than a few foolish kisses. I've tasted your daughter, Mr. Townsend. And everyone here knows it. She's mine now. And all you can do is negotiate a decent deal out of it. Stop playing, Costa. Stop! She's mine! Not anymore. You got a deal, Mr. Costa. She's your bride. No, I don't want to marry you. The feeling is mutual. Daddy, do something, please. Me? You brought this on yourself. Come on, let's go. Matthew, please do something. Why'd you do it, Dallas? Matthew, Tradition is tradition. This ring is barely worth 16 grand. How pathetic. You tricked me. Why do you want to marry me anyway, huh? We don't even know each other. That's simple. Your ex over there stepped out of line. But watching you unravel like this is almost worth it entirely on its own. Romeo! In 10 minutes, Romeo Costa ruined my entire life. And I should be furious, but why do I feel relieved? I can't believe I let him do that to me. Why the hell is he so cruel? Shit. Costa engaged. Who would have thought? Cheers. Oh my God. The whole internet thinks you're some sort of tragic romantic hero. It's hysterical. At least your father will be happy you finally have a bride. And you fucked over licked. 2 birds, 1 stone. I just don't understand. How are you going to tell her about the rule? What rule? I mean, Romeo will do anything except the one thing that could actually make a baby. So wait, you've never actually had sex? Man has been abstinent long enough to be considered a born-again virgin. If I wanted kids, I would just buy a private island and grow them in pods. And yet here you are, about to marry Little Miss Human Firecracker. On paper, nothing more. I'm just gonna give her a few Bentleys and Cookie Factory and she'll be fine. My life. You steal me from my fiance. You basically fucked me in front of half of the country, and then you force me to marry you, all for some bullshit excuses. And you don't even want the life that you're forcing onto me. Families require affection, patience, hope, and a desire for something tender. I don't do tender. Then why marry me? Because your former fiance interfered with my business. So I interfered with his, and now you're mine. No, I want nothing to do with your guys' dick measuring competition, okay? I'm a woman. I want children. It's all I've ever wanted. Your father already signed the deal, and now you're my fiance. I hate you. No, you don't. But you will. You know what I didn't expect? I want you more than I should, Dallas Townsend. And more than I accounted for. And I will touch you, and I will taste you, and I will take you in every way that a man can have a woman. Except for the way that'll give you a baby. Kalau kamu masih sendiri aja, jangan pulang ketika tahun baru. Kenapa sih? Mau kemana? Mau masuk lah. Nanti kalau Tuan Muda kenapa-napa gimana coba? Ibu bos kan udah pesan sama kita. Kita nggak boleh ikut campur urusan pribadi Tuan Muda. Apalagi sampai ngebongkar identitas pribadinya. Kalau kondisinya begini, Tuan Muda nggak bakal bisa bawa pacar pulang tahun baru ini. Mau main biliar? Kak, di sini katanya denger-dengar ada cewek yang bisa disewa ya? Kalau layanan berbayar sih nggak ada. Tapi kalau cuma mau ngobrol aja, di sini banyak yang jomblo. Langsung aja kenalan. Makasih. Permisi, Kak. Kenapa? Kakak mau nggak jadi pacar aku buat nanti tahun baru? Kan sih nggak jelas banget. Permisi, Kak. Kakak mau jadi pacar aku nggak? Boleh.
Beneran? Iya. Kakak mau jadi pacar aku? Boleh. Serius kakak mau jadi? Iya. Ngapain lo deket-deket pacar gua? Jangan macem-macem sama gua lo. Gua pergi lo. Maaf ya bang ya, maaf. Permisi kak, kakak mau jadi pacar aku nggak? Jadi pacar pura-pura untuk tahun baru nanti kan buat ngibulin orang tua aku. 800.000 sejam, 20 juta sehari. Yaudah kalau gitu makasih ya. Kamu lagi cari pacar? Iya, Menurut kamu, aku gimana? kakak cantik tapi bayaran di sini mahal. Tenang aja, nggak usah bayar. Terus? Aku mau kamu jadi pacar aku dan bantu aku hadapin keluarga aku. Ya udah, nggak masalah kalau nggak mau. Iya mau. Hari ini kita ke rumah kamu. Besok ke rumah aku. Tuan muda sudah mulai bergerak. Semua tim harus siap-siap. Hadi! Siap ibu. Hadi, ini Adrian mau pulang kampung merayain tahun baru sama pacarnya. Di saat momen penting ini kamu kok malah hilang? Tapi semuanya sudah beres kok, Bu. Tinggal menunggu tuan besar membawa nyonya besar pula. Jadi semua aman? Aman, terkendali. Lancar. Hadi, kamu nih apa-apaan sih? Seharusnya kamu gak usah pakai itu barang-barang yang harganya ratusan juta. Nanti ketahuan. Bisa dilepas, ayo lepas. Ya? Aduh, susah amat sih jam lepasnya. Jam mahal. Ini dilepas, Bu. Iya, semua. Tutup aja, Bu, tutup ya. Ya. Oke, Bu. Tapi, Bu, mohon maaf, Bu. Dandanan Ibu juga sederhana banget loh, Bu. Nanti calon nyonya besar pulang, dandanan Ibu seperti ini nanti dia kabur lagi, Bu. Ya kalau kabur malah bagus dong. Kita ini menutupi kekayaan selama 20 tahun lebih supaya kita mendapatkan calon mantu yang tidak mementingkan uang. Ibu pokoknya luar biasa. Sebentar, Bu. Monitor. Tim koki tingkat dewa. Masuk monitor. Helikopter sudah sampai di mana? Pastikan semua daging sapinya tetap segar, ya. Dan kalian semua bantu sembunyikan mobil itu. Oke, cepat. Move, cepat. Kamu punya mobil nggak? Punya? Itu mobil aku. Oh, ya udah, ayo. Sialan kamu, Fiona. Bisa-bisa ya lo milih cowok kayak gitu dibanding gua. Nah, ini dia rumah aku. Kamu nggak masalah kan? Aduh, apa lagi sih Kevin? Bisa nggak sih stop ganggu aku? Sekarang tuh aku udah punya pacar. Kamu kira aku percaya? Kamu itu anak orang kaya. Gak mungkin pacaran sama orang udik kayak dia. Lihat harta dia. Gak ada apa-apa yang dibanding satu ban mobil aku. Asal kamu tahu ya, aku suka sama cowok tuh yang sederhana, apa adanya. Gue yakin, lo itu cuma pura-pura. Kamu pacarnya Adrian ya? Cantik banget. Makasih, Nek. Adrian, benar-benar buntung. Ayo masuk. Ya, ayo, Nek. Masuk, ayo. Hadi. Tunggu. Siap. Singkirkan yang nggak penting. Siapa, Bu? Oh. Laksanakan. Kamu lihat tuh. Singkirkan manusia itu. Ya. Oke, Bos. Cepet. Ayo ikut. Pak. Udah ikut, ayo. Pak. Udah ikut. Ayo. Vina makan. Oh iya, maaf. Itu ada suara apa ya? Itu suara anjing. Di desa ini banyak banget orang yang melihara anjing. Udah, gak usah dipikirin. Ayo, kita makan lagi. Oke, Tante. Fiona, cobain ini, saya. Oh, iya, Nek. Ini mau dicoba. Nek, ini tuh rasanya benar-benar enak banget. Ini tuh rasanya kayak masakan Nusantara premium yang ada di restoran mahal di kota yang pernah aku makan. Enak banget. Segitunya banget. Cobain, bener enak. Ini kan kayak masakan rumahan biasa. Hidangan berikutnya datang. Makasih ya, Bi. Ini setiap hari makannya seperti ini. Gak setiap hari kok. Ini memang sengaja karena kita mau kedatangan tamu istimewa. Bilasri ini chef hotel bintang 5 ya? Bukan kok. Cuman Bilasri punya pengalaman kerja di dapur hotel. Gitu. Oh. Jadi, saya permisi. Jangan pakai sendok itu aja. Ini ya, Nek. Kalau rendang dagingnya mahal, seratnya harus dijaga. Iya, Nek. Sampai sendok-sendoknya juga. Iya, udah gak apa-apa. Gimana? Tante, ini ada sedikit perhatian dari Tante. Terima ya. Gak sebanyak ini juga kali, Mah. Adrian, kamu tuh gak tahu sopan santun ya?
Fiona ini kan baru pertama kali datang. Jadi mama ini mau ngasih hadiah perkenalan buat Fiona. Ayo kasih ke Fiona. Makasih ya Tante. Amplop segede ini. Ini rumah di desa loh. Ini dari nenek, calon menantu nenek. Pantas dapat yang terbaik. Mana tanganmu? Kamu pasti suka. Tuh, cantik kan? Bagus nih. Nek, ini nggak buru-buru apa? Langsung kasih gelang. Ada nanti aja deh. Kamu jangan biarin Fiona cantik kok makainya. Makasih ya, Nek. Iya, sayang. Nih. Aku di sini, kamu di bawah aja ya. Nih, bentalnya. Fiona, balikin gelang itu nggak? Satu-satunya barang berharga punya nenek. Iya, kalau misalnya kamu emang mau, ambil aja sendiri. Aduh Fiona, please. Keluarga aku itu emang hidupnya sederhana. Tapi barang itu penting banget buat nenek. Ya udah, gini. Aku bakal balikin nih semuanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus pura-pura jadi pacar aku. Terus kamu juga harus hadapin keluarga aku. Oh, sama satu lagi. Kamu tolong banget singkirin si Kevin. Dia tuh bener-bener udah yang ganggu banget. Gimana, oke nggak? Tapi kamu harus balikin ya itu, amplop itu. Jujur ya, orang tua aku aja nih ya, nabung setahun gak bakal dapat uang sebanyak itu. Ya udah. Aku orangnya tuh baik hati, nggak pelit. Fiona, Tante, semalam gimana? Tidurnya nyenyak? nyenyak banget Tante. Lebih nyaman dibanding rumah sendiri. Ya. Adrian, ya ampun. Kamu tuh bisa rapian dikit gak sih? Anak muda tuh harus kontrol loh. Ayo mah. Fiona, iya Nek, ayo kita sarapan. Adrian, ayo ajak Fionanya. Mama duluan. Ayo Fiona. Iya Tante. Begini ya rasanya punya keluarga yang hangat. Andai aja aku bisa tinggal di tempat seperti ini. Ayo makan. Iya Nek. Sih, jangan kebanyakan ngambilnya. Ingat hari ini kita harus ke rumah kamu. Iya, udah santai aja. Nek, Iya. aku pamit pulang dulu ya. Oh iya, Terima kasih. hati-hati di jalan. Ya, pamit dulu ya Om. Tante pamit dulu. Iya Fiona. Makasih. Ya udah yuk. Hati-hati kalian ya. Ya. Fiona itu anak yang baik, ramah, gak perhitungan. Cocok banget sama Adrian. Ya, Yang penting dia selalu bersama Adrian ketika saat susah. Itu aja udah luar biasa. Tapi kalau aku lihat, aset keluarganya sekitar 10 triliun. Apa perlu kita bantu sedikit? Kita lihat aja nanti. Silakan Nyonya, mobil sudah siap. Terima kasih. Ayo Bu. Ayo kalian siap-siap ya. Adrian Pratama sudah menemukan cinta sejatinya. Dunia harus tahu kalau Adrian Pratama pewaris keluarga Pratama di ibu kota. Silakan Nyonya. Oh ya, terima kasih. Ya, Ibu pulang dulu. Iya. Ya. Apa sih? Suruh aku buru-buru pulang. Ya habisnya kalau kamu kelamaan di rumah. Yang ada stok makanan di rumah aku habis. Pelit banget gitu aja. Ini kita ke kantor aku dulu ya. Ada yang harus aku beresin. Ya udah. Nanti kamu tinggal arahin aja ya. Wah, kantor kamu gede juga ya. Kok kamu nggak bilang dari awal sih? Kalau gitu, aku udah peluk kaki kamu loh. Mau peluk yang mana dulu? Maksud aku bukan itu. Yuk, masuk yuk. Ya. Selamat datang Bu Direktur. Ternyata kamu di sini direktur. Kenapa sih? Nggak pantas apa gimana? Ya aku nggak kebayang aja kalau kamu benar-benar seorang direktur. Apaan sih? Fiona Wijaya. Setelah kamu pacaran sama dia, pura-pura depan aku di kampung, dan nyuruh orang buat mukulin aku. Bisa kamu ya? Bawa dia ke kantor, ke hadapan aku. Terus kenapa? Emang aku harus ceritain semua kehidupan aku ke kamu? Oh, berarti yang semalam kita lakuin
harus aku ceritain ke kamu satu persatu. Kamu ya? Pak Kevin, ini dokumen yang harus ditandatangani. Pergi! Pak Kevin, berarti dia wakil direktur perusahaan ini? Wah, gila. Demi Fiona aku malah nyenggol atasan sendiri. Kalau gitu aku mau pergi dulu ya. Enggak. Tetap di sini. Ingat ya, gelang nenek kamu masih sama aku. Kenapa? Udah gak bisa pura-pura lagi? Iya. Cukup ya. Sekali lagi kamu ngomong kayak gitu ke pacar aku, jangan salahin aku kalau aku gak sopan sama kamu. Fiona, jangan lupa. Ibu kamu jodohin aku sama kamu. Kalau kamu sekarang ngaku, dia cuma pacar sewaan. Aku bisa tutupin semua ini. Aku udah bilang ya, ini bukan pacar sewaan. Ini pacar aku yang sah. Fiona! Marah tapi main tangan depan cewek. Cowok apa bukan? Kamu tenang aja. Kamu di samping aku. Dan aku akan lindungin kamu. Mana Fiona? Fiona, serahin uang kamu. Cepat Fiona. Cabut. Kamu tenang aja. Hai, kamu gak apa-apa. Lain kali kamu jangan sendirian ya. Dari aku anterin dulu. Pantes aja rasanya familiar. Ternyata kamu. Berani lo sentuh gue ya? Bisa nggak? Lo nggak usah ngancem dari tadi. Oke. Soal pacar kamu, aku gak baru peduli. Tapi, ingat. Ini perjodohan antara dua keluarga. Aku harap kamu bisa jelasin semua ini sama orang tua kamu. Urusan keluarga aku, kamu gak perlu ikut campur. Oke. Kita tunggu aja. Dia itu kerjaannya cuma bisa ngancem doang ya? Ya iyalah, kamu lihat aja sendiri. Makasih ya, tadi kamu udah nolongin aku. Kamu jangan salah paham. Aku cuma gak mau gelang nenek aku rusak. Tapi tadi kamu tuh beneran keren banget tau. Keren dari mana? Barusan tadi, aku sama aja ngehancur karir aku sendiri. Kalau sampai aku dipecat, gimana aku ngejelasin sama keluarga aku? Keluarga aku itu hidup dari penghasilan aku. Jadi kamu sekarang nyesel? Ya iyalah nyesel. Kalau dari awal aku tahu kamu ini anak orang kaya, dan Kevin itu atasan aku, mau dipukulin sampai berapa kali pun aku gak mau. Pura-pura jadi pacar kamu. Gimana ya? Kayaknya kalau sekarang kamu nyesel tuh udah terlambat. Soalnya, seluruh orang di kantor ini udah tahu kamu itu pacar aku. Oke deh. Mungkin kamu itu nasib aku. Sekarang, aku mau minta gelang dibalikin. Ih, enggak. Aku mau arisin dari sini, biar kita impas. Udah deh, gak usah lebay. Kalau soal kerjaan tuh gampang. Dengerin aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu itu jadi asisten pribadi aku. Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau jadi asisten kamu. Kalau sampai Kevin tahu, aku bisa dibunuh. Ya terserah sih, tapi kalau misalnya kamu nggak setuju, aku hancurin gelangnya. Oh, satu lagi. Gimana ya? Nasib anak yang ada di kandungan aku, keturunan keluarga Pratama. Hah? Kayaknya dia nggak mungkin dipertahanin deh. Duh, gimana ya? Kamu hamil? Iya. Sejak kapan kamu hamil? Semalam. Apa-apaan sih? Orang aku nggak ada nyentuh kamu sama sekali. Ya udah, gini aja. Kalau misalnya kamu kayak gitu, nenek kamu pasti percaya. Denger ya, nenek aku tuh nggak bisa dibohongin. Mau coba dibuktiin nggak sekarang? Telepon ya? Iya, nggak usah. Oke, aku nyerah. Aku akan ikutin sandiwara kamu. Tapi setelah semua ini selesai, kamu harus balikin gelangnya. Menarik, kerjasama yang menyenangkan. Oke, apa?
Halo? Fiona, ajak pacar kamu ke rumah. Mama kamu marah lagi. Iya, Pak. Siap-siap ya. Pertarungan besar akan segera dimulai. Let's go. Ya Tuhan. Dosa apa lagi yang aku perbuat? Jangan main handphone terus, Kek. Tuh lihat, Kevin udah dateng loh. Itu santai aja lagi. Pura-pura normal. Oke? Tenang. Akhirnya Fiona bawa pacar juga. Ganteng lagi. Halo Tante. Sopan sekali anaknya, Pak. Tante hari ini spesial loh. Masak khusus buat kamu. Ayo kita masuk yuk. Tante. Kamu cari siapa ya? Halo Tante. Saya Kevin Surya. Fik. Terus, ini siapa? Tante, aku... Ma, ini Adrian Pratama. Pacar aku. Kamu tega sih? Bohongin mama? Siapa ya yang nipu mama? Aku gak pernah bilang loh kalau Kevin ini pacar aku. Dan Kevin, aku tuh gak pernah ada hubungan apapun ya sama kamu. Ya Tante, semenjak Fiona milih Adrian, saya udah gak mempersoalkan soal itu. Tenang aja nak Kevin. Gak apa-apa kok. Tante pastikan kalau nak Kevin pasti akan menikah dengan anak tante. Karena hubungan baik kita gak boleh rusak. Kita masuk. Pa, lihat tuh mama. Fiona, mama kamu cuma kepingin keluarga mertua yang bisa diandalkan. Keluarga Wijaya dan keluarga Surya udah kenal lama. Makanya dia lebih memilih Kevin. Tapi kan mama juga gak sekenal itu kan sama Kevin. Ya kamu tenang aja. Adrian, Fiona milih kamu. Berarti dia melihat ada kelebihannya di kamu. Kamu gak usah kecil hati dulu. Ya? Dia masih ada kesempatan. Ayo masuk. Ada perkembangan. Tuan muda dan nyonya muda sedang nemui orang tua. Oh, ini kopinya. Iya sayang, terima kasih. Sama-sama. Nyonya, Tuan muda sedang pergi ke rumah keluarga Wijaya. Oh ya? Berani juga ya anak itu. Datang sendiri ke rumah calon mertua. Semua hadiah sudah disiapkan. Tuan muda pergi tanpa membawa apa-apa. Adrian emang benar-benar ya. Ketemu sama calon mertua. Bisa-bisanya dengan tangan kosong. Ya. Siapin hadiah sekarang juga. Pilih hadiah yang paling mewah. Saya nggak mau anak saya Adrian dipermalukan di depan keluarga Wijaya. Ya? Siap, Bu. Silakan duduk, Adrian. Kevin, kamu ngerti lukisan juga? Papa, Kevin ini kan dari keluarga terpandang. Apa sih yang nggak pernah dia lihat? Tante berlebihan. Saya cuma ngerti sedikit aja. Oh ya, tapi Om, di rumah saya ada beberapa. Kalau misalkan Om mau, saya bisa kirim ke sini. Nggak perlu sampai segitunya juga. Adrian, ngapain dialog gitu? Emang lo ngerti? Oh, itu kan karya sang maestro Ki Pegaskusumo. Dibuat tahun 1821 semenjak penjajahan Belanda. Dan dia menggunakan warna kombinasi senja itu karena warna itu sangat langka. Terus satu-satunya dia menggunakan warna itu. Karena seperti itulah gayanya dia. Adrian, kamu belajar seni juga? Aku dulu pernah dengar dari orang-orang. Tapi kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf. Saya suka kamu. Kamu tuh rendah hati sekali. Oh ya Adrian, lo pinter juga tadi ya. Kalau main biola gimana? Apa lo bisa? Kalau lo emang bisa main biola, gue akan izinin lo untuk menjadi saingan gue buat dapetin Fiona. Jadi segitu doang trik lo. Skill pas-pasan kayak gitu gak akan bisa nyaingin skill gue buat dapetin Fiona. Kenapa gak bisa jawab? Adrian, kalau kamu bisa, kamu main aja. Tunjukin sama orang-orang. Tapi kalau kamu gak bisa, juga gak usah tegang. Aku sih gak terlalu jago. Bisa dua gue. Kenapa sih? Buru-buru banget. Mau pamer ya? Aku sama Adrian itu bisa dibilang rival. Ya kita harus adu skill lah. Siapa yang pantas buat dapetin kamu?
Betul itu. Kalau mau jadi mantu keluarga Wijaya, kayaknya ini masih jauh deh kata Laya. Ibu, ini barang-barangnya. Ini hadiahnya biasa saja. Tidak pantas untuk status cucuku. Iya, jadi meeting kita kali ini saya minta masing-masing dari divisi mempresentasikan tugas yang saya berikan kemarin. Ya, dimulai dari kamu, Budi. Gimana? Adrian sedang di rumah keluarga Wijaya. Siapkan kado paling mewah. Siap. Laksanakannya ya. Sekarang. Iya, baiknya ya. Meeting kita kali ini tunda dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti. Pak Hadi, sebentar lagi Bapak akan dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala negara. Dan ini sangat penting untuk masa depan perusahaan Bapak. Aduh. Urusan sepenting apapun itu ya. Nggak ada yang lebih penting daripada urusan tuan muda saya. Ngerti? Jadi kamu atur semuanya. Lagu yang bagus. Adrian, kamu keren banget. Pinter juga lo ya. Lo itu sebenarnya siapa sih? Apa latar belakang keluarga lo? Terus, kalau lo emang sama Fiona, apa untungnya buat keluarga Wijaya? Bang Kevin udah lihat aku gimana kan? Kenapa harus ini segitu? Bagus lah. Kalau sadar, orang kampung. Kalau lo sama Fiona, lo itu cuma menghambat kemajuan keluarga Wijaya. Jadi ini orang kampung. Fiona, kamu udah bener-bener gak waras ya. Keluarga Wijaya yang udah punya nama besar, terus kamu mau nikah sama orang kampung kayak gini. Emang kenapa Mak kalau orang kampung? Kalau aku udah sayang, aku udah cinta, ya aku tetap mau Mah. Orang menikah itu carinya keluarga yang kuat. Ini kamu malah bawa orang kampung ke sini. Dari penampilannya aja. Kelihatan banget ya. Kalau ini laki-laki gak punya apa-apa. Bahkan datang ke rumah ini pun dia gak bawa hadiah. Atau mungkin dia gak mampu. Anak muda itu belum punya uang, udah biasa. Tapi yang penting dia punya banyak kemauan. Kamu nih kenapa sih? Bisanya nih cuma meredam. Keluarga Wijaya ini harus menemukan keluarga yang lebih kuat. Kalau enggak lama-lama kita jadi turun namanya. Keluarga Surya itu udah paling cocok untuk anak kita. Cukup. Kamu ini mau nikahin anak atau mau ngejual anak? Fiona, ikut papa ke dalam. Fiona, jujur sama papa. Siapa sebenarnya si Adrian? Papa kenapa sih nanya kayak gini? Kelihatannya itu dia bukan orang biasa. Papa banyak ketemu orang, Fiona. Tapi nggak ada yang auranya kayak dia. Aura apa, Pak? Lebay deh. Cara bicaranya, sikapnya, pendidikannya. Jelas dia bukan dari keluarga desa biasa. Ini tuh gara-gara dia tadi tahu ya lukisan Papa. Bukan cuma itu. Kamu nggak pernah pakai gelang loh. Ini gelang pasti pemberian dari dia. Iya, ini dari neneknya. Nah, udah jelas sekarang. Papa pernah ngeliat gelang seperti ini 3 tahun yang lalu dilelang. Dan harganya 20 miliar. Hah? Yang bener, Pak? Ini? Iya. 20 miliar? 20 miliar. Jadi nggak mungkin orang biasa ngasih hadiah seharga itu. Wah, kayaknya enggak deh, Pak. Papa bercanda kali ini ya? Ini... Masa Papa bercanda? Papa serius. Papa cuma takut kamu ketipu. Kamu harus cek baik-baik. Siapa dia? Ya udah, gini aja ya, Pak. Biar Papa nggak penasaran lagi. Ini sekarang aku langsung tanya ke Adrian. Oke. Ya udah, aku tanya ya. Oke. Ini beneran dari keluarga kamu kan? Iya, emang kenapa? Jangan bilang ini gelang rusak lagi. Kok gelang itu bisa di tangan lu? Ini hadiah dari aku buat calon mantu. Oh, dari keluarga. Kirain asli. Maksud kamu apa? Om, gelang ini itu dilelang
dan didapatkan oleh Papa loh. Dan Papa udah ngasih gelang ini ke Om Hadi. Adrian, boleh saya lihat gelangnya sekali? Jangan ketipu. Saya bilang taruhan, itu nggak mungkin asli. Oh, ternyata selain orang kampung, kamu licik juga ya. Fiona, sekarang kamu tahu kan siapa yang laki sebenarnya? Mah, aku nggak peduli ya. Mau ini asli ataupun palsu. Menurut aku ini tuh hadiah yang paling berharga di hidup aku. Lagian juga kamu. Mau aja ditipu pakai barang palsu kayak gini. Ini gelang yang selalu nenek pakai. Adrian. Bajingan! Apa aku buat ngacur gelang nenek gue? Hah? Adrian. Udah. Mau itu gelang palsu atau asli? Keluarga saya gak bisa ganti. Sebut angkanya. Lalu kamu bersujud di kaki Kevin. Lalu kamu minta maaf. Bener. Kalau uang, itu masih bisa diganti. Tapi harga diri gua, lo harus sujud minta maaf sama gua. Kevin, Adria mukul kamu karena kamu udah mecahin gelangnya. Udah bilang ya. Itu hadiah yang paling berharga di hidup aku. Dan kamu hancurin itu aja. Kamu gak akan pernah bisa ganti sampai kapanpun. Dan Adrian juga gak akan minta maaf. Kamu itu emang pantas dipukul. Kamu udah gila ya? Ditipu pakai barang palsu kayak gitu, dan kamu masih belain dia? Siana, kamu masih aja ngebela laki-laki kampung dan udah nipu kita ini? Ingat ya, sampai mama mati pun, mama gak akan izinin kamu nikah sama laki. Waktu itu tuan muda saya lupa membawa hadiah pada saat berkunjung ke sini. Jadi, sekarang saya kirimkan secara langsung, Pak. Tuan muda, sepertinya Om Hadi terlalu baik hati untuk melihat saya tuan muda. Kamu pikir kamu itu siapa? Menyebut dari kamu tuan muda. Hah? Tuan Hadi, Om Hadi, seperti Om Hadi salah orang. Orang kampungan seperti ini tidak mungkin menjadi tuan muda. Kalian tahu siapa dia? Dia ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Pratama di Jakarta.